Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Puji serta syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat. Sholawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tak lupa keluarganya, sahabatnya, dan kita selaku umatnya hingga akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Saya Salsabila Tirmizi dari kelas 12 MIPA 4. Di sini saya akan berceramah mengenai istidraj. Pasti teman-teman sering menemui orang-orang yang dimana rezekinya lancar, usahanya maju, hartanya berlimpah, hidupnya bahagia, sejahtera, tetapi dia tidak pernah sholat, tidak pernah bersedekah, tidak pernah puasa, tidak pernah beribadah kepada Allah. Itu merupakan ciri-ciri dari orang-orang yang mengalami istidraj. Istidraj berasal dari bahasa Arab, yaitu daroja, yang artinya naik dari satu tingkatan ke tingkatan selanjutnya. Istidraj lebih dikenal dalam istilah azab yang berupa kenikmatan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-An'am ayat 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Falamma nasu ma dzukiru bihi fatahna 'alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baqtatan fa idza hum mublisun. Dalam ayat tersebut Allah menjelaskan ketika mereka melupakan peringatan yang diberikan kepada mereka, disitulah Allah akan membukakan pintu kesenangan bagi mereka. Sehingga ketika mereka bersenang-senang, ketika mereka bergembira, Allah akan menyiksa mereka secara tiba-tiba, sehingga mereka terdiam dan putus asa. Jadi, apa aja sih ciri-ciri istidraj itu? Yang pertama, jika seseorang tidak sholat, tidak puasa, tidak bersedekah, tidak pernah beribadah kepada Allah, tetapi mereka selalu mendapat kesenangan dalam hidupnya, selalu lancar rezekinya, selalu dimudahkan usahanya, itu yang dinamakan istidraj. Disitulah Allah ingin melihat apakah ketika kita mendapatkan rezeki itu akan membuat kita lalai terhadap perintah Allah atau membuat kita ingat kepada Allah. Yang kedua, yaitu orang-orang yang mengalami istidraj tidak pernah merasa gelisah, tidak pernah merasa ada penyesalan dalam dirinya ketika mereka melalaikan ibadah atau berbuat maksiat atau melakukan kegiatan maksiat lainnya, karena mereka bahkan tidak pernah menyembah Allah. Buat apa kita iri sama orang-orang yang bahkan tidak menyembah Allah, yang hanya memikirkan dunia, yang menjadi ahli dunia tetapi tidak menjadi ahli akhirat? Karena yang akan dibawa untuk akhirat nanti adalah bekal ibadah, bukan bekal dunia atau harta. Jika kita diberikan sedikit tidak sama dengan banyak seperti mereka, karena itu untuk bekal ibadah, bukan untuk berlebihan dalam masalah dunia. Kalaupun kita diberikan kelebihan juga, itu harus digunakan untuk bekal ibadah, bukan untuk dipamerkan di dunia. Jadi segala sesuatu yang ada di dunia itu hanya titipan Allah. Misal ada seseorang yang nitip, pasti harus dijaga. Allah kasih kita rezeki, kasih kita duit, kasih kita harta yang berlimpah, semakin banyak kita juga harus bersedekah. Kalau tidak, itu namanya istidraj. Semakin bertambah ilmu kita harus semakin merendah. Kalau tidak, ilmu itu adalah istidraj. Semakin tinggi pangkat kita, semakin tinggi kedudukan kita, itu kita harus semakin menjaga amanah yang diberikan. Kalau tidak, itu namanya istidraj. Allah menguji hamba-hambanya yang lalai dalam beribadah dengan melimpahkan mereka kenikmatan dunia. Padahal sesungguhnya hal-hal yang dinikmati mereka itu merupakan suatu jebakan dari Allah. Allah sengaja mengulur-ngulur azab, menunda azab yang dianggap mereka sebagai nikmat, sehingga azab itu datang tiba-tiba dan tanpa disisakan seperti dalam surah Al-An'am ayat 44.
Dalam istidroj, kita dapat melihat orang dari dua sisi. Yang pertama yaitu dari sisi yang melihat. Dari sisi yang melihat pasti akan selalu beranggapan bahwa, wah kenapa ya orang-orang yang tidak sholat, yang jarang bersedekah, yang jarang puasa, malah itu yang rezekinya lancar daripada saya yang sudah doa, yang sudah meminta, tapi rezekinya masih selalu susah. Anggapan-anggapan seperti itu akan menimbulkan suudzon terhadap Allah dan membuat kita merasa Allah tidak adil. Untuk itu kita belajar istidroj agar kita memahami, mendalami apa itu konsep istidroj itu sendiri, agar kita nggak salah paham dan tidak langsung bilang iri atau tidak terjerumus dalam melakukan hal-hal yang bahkan dilarang oleh Allah. Yang kedua yaitu dari sisi orang yang mengalaminya. Pasti orang yang mengalami istidroj pasti selalu bertanya-tanya, kenapa ya bisa aku ini orang yang jarang sholat, yang jarang beribadah, tetapi rezekinya selalu lancar dan selalu dikasih rezekinya berlimpah oleh Allah. Nah, orang yang mengalami istidroj ini lebih mengerikan apabila kita dikasih kelonggaran dalam rezeki kita. Misal, wah saya akhir-akhir ini lalai dalam sholat duha, dalam sholat 5 waktunya saya lalai, apakah ini istidroj? Nah, dalam kejadian itu kita harus langsung introspeksi diri. Jangan malah itu yang membuat kita tambah lalai dalam melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Allah. Dalam hal itu kita harus bangkit dan terus beribadah kepada Allah. Jadi, agar terhindar dari istidroj, kita harus rajin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, selalu mengingat Allah dalam susah atau senang. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.